teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya. Saya hanya ingin sedikit berbagi dalam konteks sharing, caring, dan mudah-mudahan bisa inspiring kita semua, terutama saya sendiri. Podcast, YouTube, atau apapun yang kita namakan hari ini sebagai instrumen media sosial, saya ingin menamainya sebagai rumah kewarasan. Waras dalam arti bahwa kita ingin proses untuk menjadi manusia menjadi lebih sempurna. Jadi atas nama raga, pikiran, hati, dan jiwa, saya ingin menyampaikan beberapa kesaksian sebagaimana berikut. Yang pertama, bahwa tulisan ini tidak hanya berisi jejak prosa, YouTube, jejak digital, paper akademik, atau apapun namanya, namun juga lebih bisa kita tuliskan sebagai jejak puisi cinta semesta yang akan mewarnai gambar perjalanan anak manusia yang sedang mencari jati dirinya. Kita masing-masing sedang mencari proses jati diri untuk kembali menunaikan the best version of us. Yang kedua, bahwasanya apapun yang telah, sedang, dan akan terjadi patut untuk disyukuri, dinikmati, dan dilepaskan pada akhirnya, pada ruang dan waktunya untuk semesta kembali, dan tak perlu menggenggam terlalu lama. Kalau orang Jawa bilang narimo, lilo, dan legowo. Narimo ya udah kita terima, karena itu sudah kita jalani, kita pilih, dan pilihan selalu satu paket dengan konsekuensi dan resiko. Lilo, apapun yang terjadi, menyakitkan maupun membahagiakan, itu kita terima, kita lilo. Dan legowo, kita lepaskan kembali dalam satu paket lengkap. Yang ketiga, mari bersama-sama menari di semesta ini dengan tarian terbaik kita masing-masing, sepenuh jiwa, hati, rasa, dan raga kita, sebagai persembahan dari surga yang ada pada diri kita, berkah yang diberikan oleh semesta sebelum kita pergi, dipeluk oleh keabadian cinta itu sendiri. Saya menggunakan analogi triptiknya Nikola Tesla, penemu terbesar di abad kita sekarang ini. Rumah kelahirannya adalah Kroasia, rumah fisiknya, namun Tesla kemudian menjadi milik dunia. Jadi dimensi ruang dan waktu mungkin tidak lagi relevan kita sampaikan. Saya akan menggunakan analogi angka triptik, mungkin nanti mendapatkan angka 3, mungkin mendapatkan 6, atau mendapatkan 9. Hari ini kita akan fokus kepada 6 poin. Yang pertama, kita terlalu sibuk membuat instrumen. Sering kita lupa kepada tujuan. Instrumen kita pahami sebagai seringkali jabatan, kekayaan, reputasi, angka-angka capaian, tetapi tujuan kita untuk menjadi bahagia sering terlupakan. Jadi mari kita fokus pada tujuan, bukan hanya instrumen. Bukan salah, tetapi belumlah cukup. Terlalu banyak fokus pada simbol, lupa substansi. Simbol kita ya apa yang kita capai pada instrumen, tetapi substansinya seringkali kita lupa atau abai. Sering dikejar simbolnya semata, mobil-mobil mewah, duit tabungan banyak di rekening bank, simbol kita sebagai rich people, tetapi substansi kita sebagai orang bahagia mungkin sering kita lupakan. Terlalu menuruti keinginan dan mengabaikan kebutuhan. Jadi kita lebih banyak fokus pada keinginan nyaris tak terbatas. Kebutuhan sebenarnya selalu sangat sederhana dan sedikit. Yang pertama, refleksi pada hari ini. Yang kedua, di dunia yang dibanjiri oleh informasi yang tidak relevan, maka kejernihan hati adalah kekuatan. Hari ini informasinya puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu, dari bangun tidur sampai tidur lagi.
dari dunia nyata maupun dunia maya, dan tidak semua sebenarnya matching atau kita butuhkan. Lebih banyak merupakan keinginan kita memunculkan desire kita sendiri. Salah? Tidak, hanya belum cukup. Kecepatan informasi tanpa kesadaran adalah kehampaan. Yang ketiga, bicara tentang pendidikan. Kata Einstein, education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. Hari ini kita belajar banyak sekali kognisi, aspek kognitif untuk menghafal, nyaris ingin mengalahkan IT, mengalahkan AI, dan otak kita dipenuhi oleh hafalan-hafalan yang mungkin tidak semuanya perlu. Tetapi lupa bahwa seharusnya otak kita didekonstruksi untuk berpikir, bukan menghafal. Beda dengan tugas AI, teknologi yang kita ciptakan. Yang keempat, mari memahami tentang sebab akibat. Saya tadi sebutkan instrumen dan tujuan. Jadi mana instrumen, mana tujuan. Mungkin bagusnya kita lebih wise, lebih bijak. Enggak masalah kita punya instrumen tapi jangan lupa tujuan. Enggak masalah kita tahu akibat tetapi jangan lupa sebab. Pengetahuan tentang mana sebab, mana akibat, mana instrumen, mana tujuan akan membuat kita menjadi orang yang lebih wise. Wise people, not only smart people. Yang pertama, bukan karena hari ini indah maka aku bahagia, tapi karena aku bahagia maka hari ini indah. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri mana sebab, mana akibat, mana instrumen, mana tujuan. Bukan karena tak ada rintangan maka aku optimis, tapi karena optimis maka rintangan menjadi sirna. Kita mudah-mudahan menjadi lebih wise, lebih bijak, mana sebab, mana akibat. Bukan karena mudah maka aku yakin bisa, tapi karena aku yakin bisa maka semua menjadi mudah. Sekali lagi, butuh wise, butuh kebijaksanaan untuk mengetahui mana sebab, mana akibat. Bukan karena aku tersenyum, bukan karena semua menjadi mudah maka akan menjadi baik, tapi karena aku baiklah maka semuanya menjadi mudah. Yang kelima, teman-teman, boleh dikatakan wise word atau puisi atau apapun, nama tidak menjadi relevan lagi. Kebaikan itu bertumbuh, kebaikan itu menyebar, dan kebaikan juga energi positif untuk perubahan. Tapi sebelum membuat perubahan dunia, mari kita membaikkan dan merubah dulu diri sendiri, sehingga apapun yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan, dan kita putuskan, semua semata-mata untuk kebaikan, karena kita adalah kebaikan itu sendiri. Dan tahukah kamu, selalu akan ada keajaiban dalam sebuah kebaikan. Jadi hari ini memang tidak gampang menjadi orang baik, menjadi kebaikan, tapi selalu kita yakini bahwa tetaplah jadi baik. Kalau kita beruntung, kita akan menemukan orang baik. Kalaupun tidak beruntung, kita akan ditemukan oleh orang baik, karena kita akan menjadi kebaikan itu sendiri. Tak mungkin sampah akan menarik kupu-kupu atau lebah. Yang bisa menarik lalat adalah sampah. Jadi sampah akan selalu menarik lalat, sedangkan bunga akan selalu menarik lalat, lebah maupun kupu-kupu cantik. Jadi sebuah pilihan, satu paket dengan konsekuensi dan risiko. Dan yang terakhir, mari kita bacakan bahwa kesenangan dan penderitaan adalah satu mata uang dalam satu paket, dalam dua sisi yang kita lihat. Ketika mendapat kesenangan, maka bersiaplah untuk mengalami penderitaan, karena kesenangan pasti akan berakhir, dan yang akan berakhir pasti sebuah penderitaan. Hari ini kita membuat 6 puisi atau mendeskripsikan, mengalami, dan menjadi puisi itu sendiri. Selamat beraktivitas teman-teman. Bahagia ada di dalam, bukan di luar.